Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan mata kuliah ekonomi publik. Jurnal yang akan kami paparkan berjudul Impacts of Public Medical Service in China on Benefit Incidence and Income Distribution Microevidence Based on the Household Equivalent Scale. Dalam bahasa Indonesia, dampak layanan kesehatan publik di Cina pada insiden manfaat dan distribusi pendapatan, bukti mikro berdasarkan skala setara rumah tangga. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 6 dengan anggota Ana Suhanda dengan NIM 1980424141009, Indana Lazulfa Rahma dengan NIM 1980424444035, Maharani Nur Hidayah dengan NIM 1780424141003 dan Nidaul Fitri dengan NIM 1980424444022. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Pelayanan kesehatan masyarakat biasanya disediakan oleh pemerintah. Masukan pemerintah dalam skala besar secara signifikan meningkatkan manfaat jaminan kesehatan bagi penduduk. Pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan pengguna jasa medis dan mengubah distribusi pendapatan. Para penulis mengeksplorasi insiden manfaat di antara kelompok pendapatan yang berbeda dan memeriksa sejauh mana layanan medis publik efektif dalam membantu kelompok berpenghasilan rendah, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mempromosikan kesetaraan sosial. Selanjutnya, permasalahan umum. Permasalahan umum yang terjadi adalah masih adanya ketimpangan kesehatan yang parah, ketimpangan pendapatan, dan distribusi biaya layanan medis yang tidak merata di Tiongkok. Selanjutnya, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana manfaat pelayanan medis umum antara kelompok pendapatan yang berbeda dan memeriksa sejauh mana keefektifan dalam membantu kelompok berpenghasilan rendah, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mempromosikan kesetaraan sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui manfaat di antara kelompok pendapatan yang berbeda dan mengetahui sejauh mana layanan medis publik efektif dalam membantu kelompok berpenghasilan rendah, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mempromosikan kesetaraan sosial. Metode penelitian. Data. Sumber data merujuk pada data survei rumah tangga Chinese Family Panel Study atau CVPS yang dirilis oleh Institut Survei Ilmu Sosial Universitas Peking. Penulis menggunakan data dari survei sampel nasional CVPS tahun 2016 dengan total sampel sebesar 25.208 responden, terdiri dari 12.477 responden di daerah pedesaan sedangkan 12.731 responden di daerah perkotaan. Metode penelitian. Alat analisis. Alat analisis menggunakan pengukuran skala ekivalen dalam hubungannya dengan model pemilihan sampel Ekman. Dalam penelitian mengandalkan skala kesetaraan OECD untuk menyesuaikan pendapatan keluarga sesuai dengan komposisi keluarga yang berbeda. Panyaubu tahun 2010 menyediakan algoritma yang disederhanakan untuk skala ekivalensi OECD. Dalam metode ini, koefisien orang dewasa pertama dalam keluarga adalah 1. Koefisien setiap orang dewasa tambahan adalah 0,5 dan koefisien dari setiap tambahan minor adalah 0,3. Koefisien ini berarti bahwa dewasa lajang umumnya membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi untuk mempertahankan standar hidup yang sama sebagai pasangan. Dengan tambahan orang dewasa, pendapatan yang relatif lebih rendah diberlakukan untuk mempertahankan hal yang sama standar hidup. Hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai analisis situasi dasar berdasarkan data yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu status kesehatan,
kecenderungan berobat atau kecenderungan mencari perawatan medis, dan tren rumah sakit. Secara umum, rata-rata status kesehatan responden pada kelompok berpenghasilan tinggi lebih baik daripada kelompok berpenghasilan rendah. Proporsi orang dengan kesehatan yang dinilai sendiri sebagai kondisi yang tidak sehat pada kelompok pendapatan rendah 2 kali lipat lebih tinggi daripada kelompok berpendapatan tinggi. Dalam hal penilaian kesehatan diri dan ketidaknyamanan fisik dalam 2 minggu terakhir, rata-rata status kesehatan penduduk perkotaan lebih baik daripada penduduk pedesaan. Untuk penyakit kronis, tingkat diagnosis antara penduduk perkotaan dan pedesaan relatif dekat. Poin kedua yaitu cakupan asuransi kesehatan. Jaminan kesehatan tidak hanya dapat menampung dan mendistribusikan risiko ekonomi dari penyakit, tetapi juga memungkinkan individu untuk mengakses perawatan medis secara tepat waktu. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat cakupan perawatan medis atau perawatan kesehatan penduduk di Cina lebih dari 90% merupakan angka yang tinggi. Kami melihat bahwa tingkat tanggungan asuransi kelompok berpenghasilan rendah adalah sekitar 91,41% dan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah sebesar 92,15%. Adalah yang tertinggi di antara semua kelompok pendapatan. Mengingat rata-rata status kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah relatif paling rendah saat ini, maka hal ini mencerminkan efisiensi dan keadilan kebijakan asuransi kesehatan Cina. Antara kelompok perkotaan dan pedesaan, tingkat cakupan asuransi kesehatan masyarakat pedesaan 3% lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan. Pada tahun 2016, kebijakan tersebut sudah mencakup atau mengcover hampir seluruh penduduk di pedesaan. Poin yang ketiga yaitu pembayaran pribadi untuk biaya medis. Secara keseluruhan, proporsi rata-rata pembayaran pribadi dari responden di dalam kelompok berpenghasilan menengah, kelompok berpenghasilan menengah bawah, dan kelompok berpenghasilan rendah lebih dari 68%. Sedangkan rata-rata pembayaran pribadi proporsi responden pada kelompok berpendapatan menengah ke atas dan kelompok berpendapatan tinggi kurang dari 60%. Hal ini karena asuransi kesehatan umum yang tersedia untuk kelompok berpenghasilan menengah, kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, dan kelompok berpenghasilan rendah sebagian besar adalah asuransi kesehatan penduduk perkotaan dan asuransi kesehatan koperasi pedesaan baru, yang rasio penggantiannya lebih rendah karena tingkat pembiayaan yang rendah dan ketergantungan yang tinggi pada subsidi keuangan di semua tingkatan. Yang kedua yaitu mengenai insiden manfaat pelayanan medis umum. Kami menambahkan manfaat bersih dari keluarga dalam kelompok pendapatan yang sama untuk mendapatkan manfaat bersih dari layanan medis di setiap kelompok pendapatan. Indeks konsentrasi manfaat layanan medis mendekati 0, menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan nilai layanan medis publik untuk individu, alokasi manfaat layanan medis publik antara kelompok pendapatan yang berbeda adalah adil. Setelah dikurangi pembayaran sendiri, proporsi pendapatan bersih kelompok berpenghasilan menengah, kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, dan kelompok berpenghasilan rendah menurun secara signifikan. Pendapatan bersih kelompok berpenghasilan menengah ke atas sedikit meningkat, dan perubahan laba bersih kelompok berpendapatan tinggi merupakan yang terbesar, yaitu meningkat sebesar 4,6%. Indeks konsentrasi manfaat bersih layanan medis adalah 0,0751 yang menunjukkan jika biaya layanan medis dipertimbangkan, alokasi manfaat layanan medis bias terhadap penduduk berpenghasilan menengah ke atas. Yang ketiga yaitu mengenai pengaruh distribusi pendapatan pelayanan medis. Pengaruh distribusi pendapatan pelayanan medis jika manfaat dari pelayanan medis kepada warga dianggap sebagai pendapatan tunai tidak langsung yang diperoleh keluarga.
maka layanan medis tersebut mengubah pola distribusi pendapatan warga. Koefisien Gini yang dihitung berdasarkan pendapatan kesetaraan keluarga adalah 4,22% lebih rendah dari yang dihitung berdasarkan pendapatan per kapita rumah tangga, yang menunjukkan bahwa koefisien Gini yang dihitung berdasarkan pendapatan rumah tangga per kapita melebih-lebihkan kesenjangan pendapatan aktual sampai batas tertentu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manfaat dari adanya pelayanan medis yakni proporsi pendapatan bersih, kelompok berpenghasilan menengah, kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, dan kelompok berpenghasilan rendah menurun secara signifikan. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu dalam hal proporsi pembayaran untuk biaya pengobatan, tingkat pembayaran swasta untuk layanan medis dari populasi berpenghasilan menengah ke bawah harus menutupi biaya medis yang berlebihan, dan pembagian biaya layanan medis yang tidak adil telah secara substansial melemahkan efek distribusi pendapatan dari biaya jasa medis. Selanjutnya, rekomendasi. Dari jurnal tersebut terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah harus terus meningkatkan investasi aparatur dan lebih meningkatkan sumber dayanya. Yang kedua, pemerintah harus mengintensifkan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, meningkatkan pembiayaan jaminan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi dan penyerapan pengetahuan kesehatan, meningkatkan literasi kesehatan di kalangan masyarakat. Saran penelitian. Saat menggunakan China Family Panel Studies atau CFPS untuk mengidentifikasi insiden manfaat layanan kesehatan publik dalam mengatasi masalah berdasarkan kredibilitas jawaban responden, sebaiknya tidak menggunakan data dari survei sampel nasional yang diambil dengan kuesioner atau angket, tetapi menggunakan data dari survei sampel nasional yang diambil melalui interview atau teknik wawancara terhadap responden, maka hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Mengapa menggunakan data dari survei sampel nasional yang diambil melalui interview atau teknik wawancara terhadap responden, hasilnya akan lebih efektif dan efisien dibandingkan ketika mengambil data menggunakan kuesioner atau angket? Karena teknik wawancara akan dilakukan menggunakan teknologi wawancara pribadi berbantuan komputer atau CAPI yang disediakan oleh Pusat Penelitian Survei atau Central Resources Survey atau SRC di Universitas Michigan. CAPI dan sistem manajemen survei yang terkait memungkinkan para peneliti untuk merancang jadwal wawancara yang cukup kompleks yang disesuaikan dengan setiap anggota rumah tangga dan tentu akan mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Jadi tidak harus mengeliminasi atau membuang data responden yang memiliki kredibilitas rendah. Sementara pada saat yang sama, memungkinkan tim manajemen di Institute of Social Science Survey atau ISSS untuk memantau kualitas wawancara dengan cermat di lapangan. Selain itu, sampel untuk survei melalui probabilitas multitahap diambil dengan stratifikasi implisit. Hal ini dirancang untuk menjadi multitahap sehingga baik untuk mengurangi biaya operasional survei dan untuk memungkinkan studi konteks sosial. Setiap subsampel dalam studi CFPS diambil melalui 3 tahap, yaitu kabupaten atau setara, kemudian desa atau setara, dan rumah tangga, sehingga teknik pengambilan data akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya, kritik positif. Kritik positif jurnal internasional yang kami review adalah sebagai berikut. Pertama, judul jurnal relevan dengan isi dan masalah yang dibahas secara keseluruhan. Yang kedua, abstrak jurnal dapat mewakili seluruh isi jurnal yang meliputi analisis data, sampel, metode penelitian, dan pembahasan. Yang ketiga, data penelitian yang digunakan cukup up-to-date, yaitu menggunakan data tahun 2016. Kemudian, kritik negatif. Kritik negatif dari jurnal internasional yang kami review adalah sebagai berikut. Pertama,
terdapat makna ambigu pada beberapa subjudul di jurnal, sehingga membuat pembaca sedikit bingung. Kedua, pembiayaan jaminan kesehatan dan perlindungan atau pengawasan keamanan bagi masyarakat menengah bawah belum secara intensif dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan literasi guna memahami pengetahuan tentang kesehatan di masyarakat. Baik, itulah pemaparan materi mengenai hasil review jurnal internasional dari kelompok 6. Semoga bermanfaat dan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan berikan likes-nya dan jangan lupa untuk membagikan ke rekan atau kerabat kalian yang lain. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.